Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di GBI Lewi Online Service. Kita berada di tahun dimensi yang baru. Selamat menikmati ibadah penuh dengan sukacita, urapan, dan kuasa. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus. Selamat beribadah, enjoy the worship. Down at your feet to worship you for who you are, in the presence of your faithful love. You are God. Let your spirit fill us in this place to proclaim the glory of God, in the presence of your faithful love. You are God. Come and praise the Lord. Come and praise the Lord. Come and praise the Lord, our God. Come and praise the Lord. Come and praise the Lord. Come and praise the Lord, our God. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh.
Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya, shalom, shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada semua karena kemurahan berkat Tuhan dalam setiap hidup kita. Kita boleh ada hari ini bersama-sama dengan keluarga, baik di rumah dimanapun berada. Kita sama-sama datang memuji menyembah Tuhan. Kita percaya Roh Kudus melawat setiap kita. Ketika dia naik ke surga, dia berjanji dia akan memberikan Roh Kudusnya untuk menjadi penolong, penghibur bagi setiap kita. Mari hari ini ambil waktumu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau sama-sama datang memuji menyembah Dia. Kasih yang terbaik, pujianmu buat Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membawa kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Sebab kebaikan-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan. Bagi bangsa kami Tuhan, Indonesia ke dalam tangan-Mu. Tuhan pulihkan, sembuhkan Indonesia. Selamatkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan nyata di Indonesia. Tangan-Mu yang perkasa Tuhan memegang terus bangsa ini Tuhan. Kami perkatakan Tuhan shalom atas Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun bagi Indonesia Bapa. Berkati para pemimpin bangsa ini Tuhan. Curahkan Tuhan roh takut akan Tuhan lebih lagi untuk memimpin bangsa ini. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau hadir melawat bangsa ini. Dan kami mau berdoa Tuhan untuk para pemimpin rohani kami. Mulai dari Paniko beserta wakilnya, Bapak Budianto Totong beserta wakilnya, dan gembala kami di tempat ini Bapak Darmayanto Rawatan beserta ketiga wakilnya. Tuhan yang terus membawa hamba-hamba-Mu, untuk hamba-hamba-Mu boleh terus makin naik dan tidak pernah turun. Semakin banyak jiwa Tuhan dimenangkan Tuhan, khususnya di Pentakosta yang ketiga ini Tuhan. Semakin hamba Tuhan yang dipuji, dipermuliakan lewat pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siap Tuhan untuk datang memuji menyembah Engkau. Sebab kami percaya Tuhan Roh-Mu bekerja di setiap pujian penyembahan kami. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, di setiap hati kita. Yes Tuhan.
katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Oh, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebaskan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Dan biarlah semakin hari lepas hari roh kita semakin bertambah-tambah untuk melayani Dia Raja kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatkan dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Kami mau terus melayani Engkau Tuhan Yesus sepanjang hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini, mengalir dengan kuasa-Mu. Terima kasih Yesus. Berhembuslah Roh Kudus sekarang, mengalirlah di tempat ini, mengalirkan Roh-Mu, membawa kuasa-Mu, ya Roh Kudus hadir di sini. Ya Roh Kudus berhembus sekarang, berhembuslah di tempat ini, mengalir
memujimu, mulut kami menyembahmu, sebab kau hadir bersama kami. Haleluya. Oh Jesus, Shadaralalalalalabo, Kiraralabashe, Kiraralabashane. Penuhi setiap kami Tuhan, urapi setiap kami, bebaskan setiap kami. Kaulah pribadi yang mengenal setiap kami. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Shikikara-parapa yekekara-parapa. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba, ya Bapa.
Terima kasih kalau kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa, semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Lalu sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicara kepada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Dan juga berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ya Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hari Pentakosta yaitu 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyampaikan kisah 1 ayat 8 waktu dia naik ke surga. Waktu dia terangkat. Yaitu juga 50 hari setelah Paskah. Makanya Penta artinya 50. Sejarahnya adalah demikian. Yang pertama diberikannya Taurat Tuhan di Gunung Sinai yaitu 5 hari setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yaitu setelah Passover. Yang kedua, hari raya panen mengucap syukur. Yaitu 50 hari setelah masuk tanah perjanjian. Yang ketiga, pencurahan Roh Kudus di Aperum. 50 hari setelah bangkitnya Tuhan Yesus, Paskah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 5 dan juga ayat 8 katakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi pada saat itu, waktu para murid dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka berbicara bahasa-bahasa lain. Dan seluruh bangsa yang ada di Yerusalem pada saat itu mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa mereka, yaitu orang yang mendengarnya dari macam-macam bahasa. Jadi apa yang menjadi kepentingan bagi kita? Kita apapun yang kita lakukan, kita sekarang ini harus meresponi juga hari Pentakosta ini. Karena Pentakosta ini hari yang luar biasa bagi kita. Yaitu dicurahkannya Roh Kudus ke bumi ini. Oleh pesan daripada Yesus. Waktu terangkat ke surga. Dia katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun atas kamu. Dan Roh Kudus itu sudah turun. Dan bagi kita yang percaya pada Tuhan Yesus, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan hari ini, saat ini, sekarang ini, kita sedang ada di Pentakosta ketiga. Apa yang kita harus responinya? Pertama, kita harus peka terhadap panggilan Tuhan. Akhir-akhir ini tentu dalam Pentakosta ketiga. Kita harus peka, kita harus sesuai dengan tujuan kita. Bahwa kita harus menuntaskan amanat agung. Setiap daripada kita, orang-orang percaya, pastinya waktu kita diselamatkan,
kita ada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukannya kita diselamatkan dengan begitu saja. Tapi pastinya kita dipilih, dipanggil, dan ada rencana Tuhan di dalamnya. Dan kita harus mengerti rencana Tuhan itu. Pada saat ini setiap daripada kita lagi banyak tinggal di rumah. Karena itu, bagi kita ada waktu untuk merenungkannya. Baik kita dalam kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ada waktu kita merenung-renung dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Renungkan apa tujuan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita tahu tujuan Tuhan apa terhadap hidup kita. Karena hal ini penting sekali. Supaya rencananya itu terjadi dalam hidup kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari ini. Dan kita bisa memfokuskan diri kita kepada tujuan Tuhan tersebut. Yang kedua, sadari dan aktifkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yaitu pastinya dengan baptisan Roh Kudus. Saya akan ceritakan tentang kesaksian daripada Bapak Rubin Adi, Ketua BPH Sinode GBI. Satu saat, dia berkhotbah di Tasikmalaya. Tentunya Tasikmalaya adalah salah satu daripada gerejanya dia. Waktu itu pas hari Pentakosta. Pada saat dia berkhotbah, akhir khotbah, dia berdoa untuk baptisan Roh Kudus. Dia panggil orang-orang untuk maju ke depan yang mau dibaptis Roh Kudus. Dan pada saat itu dia perhatikan ada 2 orang yang sejak dari dia khotbah sampai dia melakukan baptisan Roh Kudus itu pada orang-orang. 2 orang ini bicara terus, ngobrol terus. Tapi pada saat dia menumpangkan tangan pada orang-orang yang mau dibaptis Roh Kudus tersebut, salah satu dari orang anak muda tersebut yang ngobrol terus itu, tiba-tiba dia teriak, "Api, api, api!" Dan temannya di sebelahnya nggak lihat, tapi temannya itu kaget. Waktu dia katakan, "Api, api, api!" Akhirnya orang itu lari, dia ikut ke depan. Padahal itu Pak Rubin Adi sudah selesai doakan orang-orang tersebut. Orang yang dibaptis Roh Kudus. Orang ini tersungkur di depan altar. Pada saat itu dia tersungkur dan dia nangis. Akhirnya Pak Rubin Adi doakan untuk orang ini. Terima Roh Kudus. Terima baptisan Roh Kudus. Dan akhirnya orang ini sampai sekarang dia aktif sebagai pengerja di tempat tersebut. Puji Tuhan, itu adalah pengalaman daripada bagaimana baptisan Roh Kudus itu terjadi. Dengan mengaktifkan kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kita dengan baptisan Roh Kudus, maka memang ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, Allah itu roh. Yohanes 4 ayat 24 katakan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, baptisan Roh Kudus itu akan membangun diri kita. 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang berbuat, ia membangun jemaat. Kita harus sering dan selalu membangun diri kita, yaitu artinya berbahasa roh. Karena kehidupan kita, sekeliling kita banyak hal-hal negatif. Jadi kita harus menghasilkan hal-hal positif dalam diri kita. Yang ketiga, membantu kita dalam berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saat kita berdoa dengan bahasa roh, maka Roh Kudus sedang membantu kita dan mengendalikan, menyelesaikan segala masalah kita.
Kisah Para Rasul 5 ayat 12 katakan gini. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Hal ini menggenapi apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada murid-murid. Ingat Yohanes 14 ayat 12. Sungguhnya kalau kita percaya, kita akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih daripada itu. Karena Tuhan Yesus pergi kepada Bapa supaya dia bisa kirimkan Roh Kudus kepada kita. Dan Roh Kudus itu sudah datang. Sehingga hal ini murid-murid menggenapi apa yang diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Dan hal ini juga berlaku pada kita sekarang ini. Karena kita juga murid. Dan karena firman Tuhan itu adalah hukum. Matius 12 ayat 18 katakan gini. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan menaklukkan hukum kepada bangsa-bangsa. Karena firman Tuhan itu adalah hukum. Artinya sama kita juga bisa mengadakan mujizat tersebut. Yohanes 14 ayat 12 katakan gini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Pastinya kita percaya pada Tuhan Yesus. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang padamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur itu Tuhan Roh Kudus sudah ada di dalam diri kita. Artinya Roh Kudus yang dahsyat itu pencipta, penghibur, Roh Allah sendiri ada dalam diri kita. Artinya kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sama seperti Tuhan Yesus. Karena itu setiap daripada kita, supaya kita punya kuasa, kita harus alami baptisan Roh Kudus. Karena itu saya undang Bapak Ibu sekalian untuk kita bangkit berdiri. Dan pada saat ini angkat kedua tangan kita. Dan pada saat kita angkat kedua tangan kita, pada saat saya berdoa, jangan diam. Tapi setiap daripada kita menyembah, katakan haleluya, haleluya. Dan kita terima dengan iman bahwa kita telah menerima baptisan Roh Kudus tersebut. Dan saat kita memuji, menyembah Tuhan, lakukan hal ini terus-menerus. Dan kalau nanti ada yang ada gerakan halus di dalam lidah kita, ikuti saja. Shikikara para. Mari kita sembah dia. Shikikara para. Jangan diam. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kirapa shikikara para. Kira para. Terima Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, tumpangin tangan sendiri ke atas kepala. Kira para. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Terima baptisan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kira apa siki karaba ye karaba. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji bagi namamu Tuhan. Terpuji-puji bagi namamu. Siki karaba. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu nanti bisa teruskan sendiri untuk kita menerima bahasa. Untuk menerima baptisan Roh Kudus. Tanda awalnya ada bahasa roh. Katakan terus menyembah, katakan haleluya, haleluya, haleluya terus. Shikikara para. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Bapak Ibu siapkan diri kita berdoa. Shikikara para yekekara. Ya Aba, ya Bapa. Bentar kami akan sehidangan dengan Engkau Tuhan. Urapi setiap daripada kami. Kami percaya bahwa oleh bilur-biru Tuhan Yesus, kami telah sembuh, kami sehat.
Dan Kristus telah menebus kami dari segala kutuk hukum Taurat. Terima kasih ya Aba ya Bapa, terima kasih. Shikikara para para ya kekara para para para. Kira pas shikikara para 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 para. Kira para ya kekara para para ya kekara. Kira pas shikikara para ya kekara ya kekara para. Kira pas shikikara para para. Sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus. Oleh bilur biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih darahmu Tuhan Yesus, oleh bilur biru Tuhan Yesus kami telah sembuh. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih darahmu, terima kasih tubuhmu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk bilur-birumu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesembuhan, kesehatan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mari Bapak Ibu angkat kedua tangan. Kalau ada yang sakit, bisa letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Pada saat ini percaya oleh bilur-biru Tuhan Yesus. Kamu telah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakitnya, baik organ-organ tubuh bagian dalam maupun juga organ-organ tubuh bagian luar. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-biru Tuhan Yesus. Kamu telah sembuh dan organ-organ tubuh yang ada. Jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kalau ada yang masalah keuangan, bisa angkat tangan. Terima urapan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Engkau akan terus naik, tidak akan pernah turun. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor. Diberkati berlimpah-limpah. Baik pekerjaan, usaha, rekening bank. Diberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, dan kuasa daripada Roh Kudus. Yang menyertai dan memberkati kita semua. Mulai dari sekarang. Sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai. Bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kau berada. Firman Tuhan berkata dari 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebab ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mewakili gembala dan juga gereja, saya mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan dalam persembahan untuk pelayanan jemaat, untuk pelayanan diakonia hari-hari ini. Gereja telah menyalurkan persembahan Bapak Ibu menjadi paket sembako. Yang pertama, untuk para pengerja dan jemaat yang terdampak, kita bagikan paket sembako ke rumah-rumah. Yang kedua, kita juga membantu orang-orang di sekeliling kita juga yang terdampak, yang kita tidak melihat latar belakang. Jadi kita menyalurkan juga paket sembako untuk orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, ada kegiatan-kegiatan pembagian paket nasi bungkus yang kita berikan juga kepada orang yang terdampak, para ojol, cleaning service, semua orang-orang di sekeliling kita, satpam di sekeliling kita. Mereka sangat terdampak dengan kejadian COVID ini. Karena itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, seperti firman Tuhan tadi katakan, kelebihan kita mencukupkan kekurangan mereka supaya ada keseimbangan. Gembala sidang kita juga menyatakan ini waktu yang terbaik untuk menabur, ini waktu yang terbaik untuk memberi ketika musim kering. Ishak menabur dan Tuhan melihat taburannya, Tuhan memberkati hidupnya. Sekali lagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, selamat memberi, selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai guys, kita mau ingetin kamu untuk selalu stay tune di Instagram 3PM Rise Up. Karena setiap hari Minggu kita akan ada ibadah secara live di Instagram 3PM Rise Up. So, be faithful and rise up, Millennial! Fire, fire, fire! See you guys there. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Padamu telah diberi kuasa, Bebaskan segala ikatan. mari bersama Menangkan jiwa. taklukkan dunia bersama. Melakukan pekerjaan yang hebat, lebih dari yang dia lakukan. Karena dia di dalamku dan ku ada dalamnya, menjadi terang bagi dunia. Melakukan pekerjaan yang hebat, Lebih dari yang dia lakukan.